Adapun anggota kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Nama saya Abdul Hakim. Nama saya Muhammad Reza. Saya Boy Odi Purnomo. saya Gilang Herlambang. Saya Dwi Firmanda. Saya Dodi Saputra. Saya Muhammad Zidane Ramadan. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan awalan LR0 parser. LR0 parser adalah sebuah produksi yang disebut LR0 apabila A adalah A yang dipilih dan jika B, beta, dan Y adalah dua simbol string termasuk empty. Di mana beta Y sama dengan A, maka A sama dengan beta Y. Tidak ada acuan secara eksplisit untuk menuntut string yang di depan look ahead. Ya, pada halaman ini kita lihat ini adalah string S yang tanda kutip adalah S, kemudian bawahnya S sama dengan S dalam kurung S atau empty. Grammar tersebut memiliki 3 produksi yang dipilih dan 8 item. Yang pertama ada S kutip, kemudian hasilnya S kutip S tapi titiknya ke kanan. Kemudian selanjutnya S sama dengan S dalam kurung dan S. Selanjutnya S dalam kurung ada titik dan S, kemudian S. Lalu S sama dengan S titik dalam kurung dan S lagi. Kemudian ada S dalam kurung S, di luar ada titik dan S, dan selanjutnya S dalam kurung dan S lalu titik. Selanjutnya S dan titik. Pada saat ini kejelasan LR0 parser terjadi apabila tidak look ahead yang dapat diperiksa setelah muncul parsing di stub, dan jika ini terjadi maka tidak dapat dihitung sebagai string. Transisi pada LR0 digunakan untuk menunjukkan state-state yang menginformasikan start parsing dan proses dari shift dan reduksi pada parser. Itu apabila A sama dengan A kecil, B dan Y dimulai dengan simbol X, yang mana X mungkin adalah sebuah token dan non-terminal. Maka dapat ditulis A sama dengan A titik X besar dan N, sehingga terdapat transisi pada simbol X, yaitu A sama dengan A kecil titik X dan N, transisi ke X, maka menjadi A X besar titik dan N. Dan jika X adalah sebuah token, maka transisi merupakan shift dari X, di mana input paling atas stack merupakan sebuah parsing. Pada kasus lain, jika X adalah sebuah non-terminal, maka push X ke dalam stack, di mana ini hanya terjadi apabila X hasilnya beta karena adanya B dan state X sama dengan B, maka proses dimulai, di mana setiap A sama dengan A titik XN harus ditambah sebuah transisi E seperti digambar. Ya, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Ya, di sini sekarang saya akan menjelaskan transisi dari grammar tersebut, yaitu transisi dari variabel S memiliki turunan S di dalam kurung dan variabel S. Pertama-tama, karena variabel S tidak ada yang memanggil, kita akan tambahkan S aksen untuk memanggil S tersebut. Kita lihat di sini S aksen memanggil titik S. Lalu langkah selanjutnya adalah mengubah titik tersebut menjadi di depan S. Berarti langkah selanjutnya adalah S aksen memiliki turunan S titik. Lalu lanjut panggilan S-nya, S memiliki turunan titik S di dalam kurung, lalu variabel S. Lalu lanjut lagi S titik di dalam kurung, variabel S tutup kurung dan S. Lalu lanjut kembali S buka kurung, variabel S titik tutup kurung, variabel S. Lalu dilanjut S memiliki turunan buka kurung, S tutup kurung, titik S, dan langkah terakhirnya adalah S
memiliki turunan buka kurung S tutup kurung variabel S dan titik. Lalu algoritma LR0 untuk tabel parse. Jika state S berisi A memiliki turunan terminal A titik X beta di mana X adalah terminal, maka pop string dari stack jika token adalah X dan state S berisi A turunan A titik X beta, maka state baru dipush ke dalam stack yang berisi A memiliki turunan AX titik beta jika token bukan X untuk beberapa item di dalam stack, maka berikan penjelasan error. Jika state memiliki item lengkap A turunan Y titik, maka langkah berikutnya adalah A memiliki turunan Y titik reduksi aturan S, di mana S adalah state awal yang diterima memberikan input kosong dan pesan kesalahan apabila input tidak kosong. Lalu transisi grammar A aksen memanggil titik A variabel A memiliki turunan titik buka kurung variabel A tutup kurung. Lalu variabel A memiliki turunan titik dan terminal A. Langkah pertama adalah A aksen memiliki turunan A lalu titik. Langkah kedua, variabel A memiliki turunan A terminal lalu titik. Langkah ketiga, variabel A buka kurung titik A tutup kurung variabel A memiliki turunan titik buka kurung variabel A tutup kurung, dan terakhir variabel A memiliki turunan titik terminal A. Lalu langkah selanjutnya, variabel A memiliki turunan buka kurung variabel A titik tutup kurung. Lalu langkah selanjutnya melalui tutup kurung variabel A buka kurung variabel A tutup kurung dan diakhiri dengan titik. Oke, saya Bayu Haji Purnomo. Kali ini saya akan menjelaskan tabel LL0 parser dengan string A double buka kurung dengan state 0, actionnya shift dengan inputan buka kurungnya 3 dan input A kecilnya 2 dan goto A-nya 1. Kemudian untuk state 1 actionnya reduce dengan rule A aksen menuju A. Kemudian untuk state 2 action reduce dengan rule A besar menuju A kecil. Kemudian untuk state 3 actionnya shift dengan input buka kurung 3, input A kecilnya 2 dan goto A-nya 4. Kemudian untuk state 4 action shift dengan jumlah input tutup kurungnya berjumlah 5 dan state 5 dengan action reduce dengan rule A besar menuju buka kurung A besar tutup kurung. Selanjutnya untuk tabel LL0 parser dengan string A double buka kurung. Langkah pertama yaitu parsing stacknya karakter spesial 0 dengan inputannya A double buka kurung karakter spesial, actionnya yaitu shift. Dan untuk langkah 2 karakter spesial parsing stacknya karakter spesial 0 ditambah dengan buka kurung 3 dan inputannya di sini buka kurungnya berkurang dengan actionnya shift. Kemudian untuk langkah ketiga parsing stacknya karakter spesial 0 ditambah buka kurung 3 ditambah buka kurung 3 lagi dengan inputan buka kurung di sini berkurang dan actionnya masih shift. Di langkah keempat parsing stacknya karakter spesialnya 0 ditambah buka kurung 3 buka kurung 3 A kecil 2 dengan inputnya A nya berkurang sisa dengan double tutup kurung dengan action reduce A besar menuju A kecil. Untuk langkah kelima karakter spesial 0 dengan buka kurung 3 buka kurung 3 A besar 4 dengan inputannya masih sama seperti sebelumnya dengan actionnya shift. Dan langkah ke-6 karakter spesial 0 buka kurung 3 buka kurung 3 A besar 4 tutup kurung 5 dengan input tutup kurungnya di sini berkurang 1 dengan actionnya reduce A besar menuju buka kurung A. Kemudian untuk langkah 7 karakter spesial 0 buka kurung 3A4 dengan inputannya masih sama dengan sebelumnya dengan actionnya shift. Untuk langkah ke-8
parsing stacknya karakter spesial 0 buka kurung 3 A4 tutup kurung 5 dengan input di sini tutup kurungnya dikurang 1 dengan action reduce A besar menuju buka kurung A. Dan langkah terakhir parsing stacknya karakter spesial 0 A1 dengan inputannya sisa dengan karakter spesial dengan actionnya accept. Dan untuk SLR1 parsing atau simple LR1 parsing, algoritma SLR1 parsing jika state S berisi A sama dengan alpha X beta di mana X adalah terminal dari X adalah token berikutnya dalam string masukan, maka string ke stack dan state baru ke stack A menuju A kecil X titik beta. Jika state S adalah A besar menuju Y dan token berikutnya adalah follow A, maka berikutnya reduksi A menuju Y titik oleh A oleh S menuju S di mana S adalah state awal, maka aturan diterima. Apabila input berikutnya adalah karakter spesial, dalam beberapa kasus state baru dihitung sebagai berikut: hapus Y dan semua state yang berhubungan dari stack parsing. Kemudian buat state yang dimulai dari Y di mana B besar menuju alpha A titik beta push A ke dalam stack dan B menuju alpha A besar titik E. Selanjutnya untuk SLR1 parsing atau simple LR1 parsing akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari SLR tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini SLR1 parsing atau simple LR1 parsing, algoritma SLR1 parsing 1 jika input berikut bukan kedua kasus di atas, maka beri penjelasan error algoritma SLR1 digunakan apabila 1 untuk semua A besar ke A kecil X beta dalam S dengan X adalah terminal. Tidak ada B besar ke Y pada S dengan X adalah follow dalam kurung B besar. Untuk A besar ke A kecil dan B besar ke beta pada S, maka follow A besar N, follow B besar adalah NPT. Contoh S ke I outer, I ke if S else S, terlihat bahwa follow dalam kurung S sama dengan follow dalam kurung I sama dengan $LC. Selanjutnya di sini membuat nomor untuk skema table di mana S ke I, S ke outer, I ke if S, I ke if S else S, sehingga tabel SLR dalam kurung 1 parsing, yaitu di sini ada state nomornya dari 0 sampai 7, terus input go to, di sini input if ke 0 ini ada S4, terus outer ke 0 ini ada S3, lalu input R1, else kedua itu R1, terus R3 ini else ketiga ini R3, if keempat S4, lalu outer keempat itu S3, terus else kelima itu S6, if 6 yaitu S4, else ke-7 yaitu R4. Lalu di sini ada $ke-1 itu accept, terus $ke-2 R1, $ke-3 R2, $ke-5 yaitu R3, $ke-7 yaitu R4. Lalu di go to
Di sini ada S dan 1. S ini ke 0 ya 1, terus 1 ke 0 2, lalu S ke 4 yaitu 5, terus 1 ke 5 S ke 4 itu 5, 1 ke 4 itu 2, lalu S ke 6 itu 7, 1 ke 6 itu 2. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan dari penjelasan yang tadi. Saya akan memberikan contoh soal dari SLR, yaitu di mana terdapat grammar S besar menuju ke A besar, A besar, A besar menuju A kecil, A besar, dan B simbolnya adalah start, yaitu S, non terminal S, A besar, terminal A kecil, B kecil, input string AB. Langkah parsing SLR, simple LR, memulai di state 0, menyiapkan produksi awal, misalnya S menuju ke A titik A besar, A besar, menuju ke A titik A kecil, A besar, A besar menuju ke titik B. Membaca string A, shift ke state 1 mengikuti A besar menuju ke A titik A. Membaca string B, shift ke state baru menuju ke reduksi A besar menuju ke B. Teruskan proses shift menuju ke reduce menuju ke shift hingga string selesai. Jika berhasil mereduksi menjadi S kutip, maka input diterima. Konsep utama ini dari soal ini gunakan stack atau tabel aksi atau goto dan reduksi. Proses ini disebut bottom up parsing. Terima kasih. Selanjutnya tabel akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tabel dari contoh soal yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada state dari 0 sampai 6. Dan di sini ada A0 S3, A10, A2 S3, A3 S3, A4 R3, A50, A6 R2. Dan selanjutnya ada B0 S4, B10, B2 S4, B3 S4, B4 R3, B50, dan B6 R2. Dan selanjutnya ada dolar ke 00, dolar ke 1 SF, dolar ke 20, dolar ke 30, dolar ke 4 R3, dolar ke 5 R1, dan dolar ke 6 R2. Di sini ada goto A ke 02, goto A ke 10, goto A ke 25, goto A ke 36, dan seterusnya goto A4 sampai goto A6 itu kosong. Dan di sini ada goto S1, goto S ke 0 itu 1, dan dari goto S1 sampai 6 kosong. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada sebuah tabel ya, di mana baris atasnya itu ada start, inputan, dan action. Di baris pertama itu ada $0, di inputannya ada A, B, dan dolar. Di actionnya ada S3. Terus baris keduanya ada $0, A3. Di selanjutnya itu ada B, A, B, dan dolar. Di actionnya baris keduanya ada S4. Di stack barisan ketiga itu ada $0, A3, B4. Di inputan baris 3 itu ada A, B, dolar. Action baris ketiga itu ada R3, A, B. Di stack baris keempat itu ada $0, A3, A6. Di inputan baris 4 itu ada A, B, dolar. Di action baris 4 ada R2,
A besar dan A kecil A besar. Di stack baris kelima itu ada $0 A2. Di inputan baris kelima itu ada AB dolar. Di action baris kelima itu ada S3. Terus di stack baris ke-6 itu ada $0 A besar 2 A kecil 3. Inputan baris kelima itu ada B dolar. Terus action baris kelima itu ada S4. Di stack baris ke-6 itu ada $0 A besar 2 A kecil 3 B 4. Di inputan baris ke-6 itu ada dolar doang. Di action baris ke-6 itu ada R3 A besar B. Di stack baris 7 itu ada $0 A besar 2 A kecil 3 A besar 6. Di inputan baris 7 juga dolar saja. Di action baris 7 R2 A besar A kecil A besar. Di stack baris 8 itu $0 A besar 2 A besar 5. Di inputan juga dolar saja di baris ke-8 ya. Terus di action ada R1 S besar A besar A besar. Dan stack baris terakhir itu ada $0 S1. Di inputan baris terakhir juga dolar. Di action baris terakhir itu ada S1. Mungkin sekian saja ya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.